Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jika legenda Atlantis yang diceritakan oleh Plato ribuan tahun lalu ternyata bukan cuma mitos? Dan yang lebih mengejutkan lagi, bagaimana jika jejak peradaban paling maju di masa lalu itu justru lahir dan tenggelam di tanah yang kita pijak saat ini, di Nusantara? Selamat datang di penelusuran yang akan mengguncang pemahaman kita tentang sejarah. Hari ini, kita akan menyelam lebih dalam, bukan hanya ke dasar lautan, tapi juga ke dasar waktu, untuk mengungkap misteri yang disebut-sebut sebagai Atlantisnya Indonesia. Kisah Atlantis klasik yang kita kenal menggambarkan sebuah peradaban super canggih, kaya raya, dan bijaksana, yang lenyap di telan samudera dalam satu malam. Selama berabad-abad, para peneliti mencari lokasinya, dari Laut Mediterania hingga Karibia. Tapi, ada sebuah teori radikal yang mengalihkan peta pencarian itu ke arah yang sama sekali baru, yaitu ke Asia Tenggara, tepatnya ke wilayah Indonesia. Salah satu pendukung teori ini yang paling terkenal adalah Profesor Aricio Nunes dos Santos, seorang fisikawan nuklir asal Brazil. Dalam bukunya, Atlantis, The Lost Continent Finally Found, ia dengan berani menyatakan bahwa Atlantis adalah benua Sunda yang tenggelam, sebuah daratan raksasa yang dulunya menyatukan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan semenanjung Malaya. Menurutnya, pusat peradaban Atlantis berada tepat di jantung benua yang kini telah menjadi Laut Jawa dan Laut Cina Selatan. Santos berargumen bahwa deskripsi Atlantis oleh Plato sangat cocok dengan kondisi geografis dan kekayaan alam benua Sunda purba. Plato menyebut Atlantis sebagai negeri yang subur, kaya akan logam mulia seperti emas dan perak, serta memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Coba kita pikirkan, bukankah deskripsi itu sangat mirip dengan kekayaan alam Indonesia hingga hari ini? Dari tambang emas di Papua hingga kekayaan rempah-rempah yang pernah menjadi rebutan dunia. Bencana apa yang bisa menenggelamkan peradaban sebesar itu? Teori benua Sunda menyatakan bahwa sekitar 11.600 tahun yang lalu, di akhir zaman es, terjadi pencairan gletser besar-besaran yang menaikkan permukaan air laut secara drastis. Daratan Sunda yang tadinya merupakan sebuah benua perlahan-lahan terendam, menyisakan puncak-puncak tertingginya yang kini kita kenal sebagai pulau-pulau di Indonesia. Bencana kataklismik ini, menurut Santos, adalah banjir besar yang menghapus Atlantis dari peta dunia. Teori ini semakin menarik ketika kita melihat bukti-bukti geologis dan arkeologis. Penelitian tentang kenaikan permukaan laut pasca zaman es memang mendukung gagasan adanya daratan luas yang kini berada di bawah perairan Nusantara. Para ilmuwan kelautan bahkan telah memetakan sistem sungai purba di dasar Laut Jawa, yang membuktikan bahwa wilayah itu dulunya adalah daratan kering. Lalu, bagaimana dengan jejak manusianya? Disinilah misteri semakin dalam. Salah satu situs yang sering dikaitkan dengan peradaban purba Nusantara adalah Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. Situs megalitikum ini diperkirakan berusia jauh lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Beberapa peneliti bahkan berspekulasi bahwa bagian bawah situs ini bukanlah bukit alami, melainkan sebuah struktur buatan manusia yang sangat besar dan kuno. Mungkin sisa-sisa dari sebuah peradaban maju yang telah lama hilang. Mungkinkah para pembangun Gunung Padang adalah keturunan dari peradaban benua Sunda yang selamat? Mereka yang berhasil mencapai dataran tinggi sebelum daratan mereka sepenuhnya tenggelam. Hipotesis ini, meskipun kontroversial, membuka sebuah kemungkinan yang sangat menarik, bahwa nenek moyang kita mungkin memiliki pengetahuan arsitektur dan astronomi yang jauh lebih canggih dari yang kita bayangkan. Tapi jejaknya tidak berhenti di sana. Mari kita beralih ke mitologi dan cerita rakyat Nusantara. Hampir setiap suku di Indonesia memiliki legenda tentang banjir besar. Dari cerita Nyi Roro Kidul di Jawa yang sering dikaitkan dengan kekuatan laut dahsyat, hingga kisah-kisah di suku-suku pedalaman tentang nenek moyang mereka yang turun dari gunung setelah air bah surut. Apakah ini hanya kebetulan? Atau jangan-jangan, ini adalah memori kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi tentang sebuah bencana besar yang pernah menimpa leluhur kita. Kisah-kisah ini seolah menjadi gaung dari masa lalu, gema dari sebuah tragedi purba yang membentuk geografi dan demografi Nusantara seperti yang kita kenal sekarang. Para penyintas bencana tersebut, yang terpencar di berbagai pulau, kemudian membangun kembali peradaban mereka dari awal, membawa serta sisa-sisa pengetahuan dan kearifan dari dunia lama yang telah tenggelam. Mari kita coba rangkai potongan-potongan puzzle ini. Kita punya teori benua Sunda yang didukung oleh data geologis. Kita punya situs megalitikum super kuno seperti Gunung Padang yang usianya menantang sejarah konvensional. Dan kita punya mitologi banjir besar yang tersebar di seluruh kepulauan. Jika semua ini dihubungkan, sebuah narasi besar mulai terbentuk. Narasi tentang sebuah peradaban megah di jantung Nusantara yang lenyap ditelan waktu dan air, meninggalkan warisan tersembunyi yang menunggu untuk diungkap. Tentu saja,
Gagasan bahwa Indonesia adalah Atlantis masih menjadi perdebatan sengit di kalangan akademisi. Banyak sejarawan dan arkeolog yang masih skeptis dan membutuhkan lebih banyak bukti konkret yang tak terbantahkan. Mereka berpendapat bahwa kemiripan yang ada bisa jadi hanya kebetulan, dan menafsirkan mitos sebagai bukti sejarah adalah pendekatan yang tidak ilmiah. Dan itu adalah sikap yang adil. Sains memang membutuhkan bukti, bukan sekadar spekulasi. Namun, bukankah setiap penemuan besar selalu diawali dengan sebuah pertanyaan berani, dengan sebuah imajinasi yang menantang batas-batas pengetahuan saat itu? Terlepas dari apakah teori Atlantis Nusantara ini benar atau tidak, satu hal yang pasti, penelusuran ini memaksa kita untuk melihat kembali sejarah bangsa kita dengan cara yang baru. Sejarah Nusantara mungkin jauh lebih tua, lebih kompleks, dan lebih megah daripada yang tertulis di buku-buku pelajaran kita. Mungkin saja, di bawah lapisan tanah yang kita pijak, atau di dasar lautan yang mengelilingi kita, tersimpan kunci untuk memahami salah satu misteri terbesar dalam sejarah umat manusia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi di mana Atlantis, melainkan siapakah kita? Apakah kita adalah keturunan dari para pelaut ulung yang membangun peradaban dari nol? Ataukah kita adalah pewaris dari sebuah peradaban super canggih yang pengetahuannya telah hilang ditelan bencana? Misteri ini belum terpecahkan, dan setiap dari kita diajak untuk menjadi bagian dari penelusuran ini. Jadi, lain kali kamu melihat lautan luas Indonesia, atau berdiri di depan sebuah candi kuno, cobalah untuk membayangkan. Mungkin saja, kamu sedang menatap sisa-sisa dari sebuah dunia yang hilang, sebuah peradaban agung yang ceritanya masih berbisik di antara ombak dan angin. Misteri Atlantis Indonesia masih terbuka lebar, dan siapa tahu, generasi kitalah yang pada akhirnya akan menemukan jawabannya. Terima kasih sudah menonton dan menyelami misteri ini bersama kami. Apa pendapatmu tentang teori ini? Apakah kamu percaya ada peradaban besar yang hilang di Nusantara? Tuliskan opinimu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan penelusuran misteri-misteri menakjubkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.